wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Erma Yuliana dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai landasan historis perkembangan media dan teknologi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini membahas mengenai perjalanan perkembangan media dan teknologi pembelajaran mulai dari era lisan hingga saat ini. Sekarang, coba teman-teman bayangkan, kalau dulu kita harus belajar hanya dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru saja, tanpa adanya papan tulis, gambar, video, ataupun internet seperti saat ini. Bagaimana teman-teman? Sulit bukan? Tapi, apakah teman-teman tahu bagaimana semua ini bermula? Mari kita simak videonya bersama. Perkembangan media dan teknologi dalam pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam beberapa era. Setiap era menunjukkan perubahan yang signifikan dalam cara penyampaian dan penerimaan informasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada era komunikasi lisan. Era ini berada sejak zaman prasejarah sampai dengan 3000 tahun sebelum Masehi. Pada tahap awal perkembangan pendidikan, pembelajaran berlangsung secara verbal tanpa adanya sistem tulisan. Pengetahuan disampaikan oleh guru melalui komunikasi lisan dalam bentuk cerita, mitos, dan pengalaman langsung. Sebelum adanya sistem tulisan, pembelajaran dilakukan hanya melalui pengulangan dan penghafalan saja. Kemudian yang kedua yaitu ada era cetak. Era ini berada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad ke-15. Perkembangan lebih lanjut dalam sistem pendidikan terjadi dengan ditemukannya sistem tulisan oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian, perubahan yang lebih besar terjadi pada abad ke-15 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Media cetak menjadi salah satu alat utama dalam proses pembelajaran karena media cetak ini dapat menjangkau lebih banyak peserta didik dan juga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Dengan adanya media cetak seperti buku, majalah, dan juga modul, pendidikan menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan juga dapat mendapatkan informasi yang lebih luas lagi. Yang ketiga ada era media audiovisual. Era ini berada sekitar tahun 1970-an. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi juga semakin berkembang. Dan teknologi juga membawa masuknya media berbasis suara dan gambar ke dalam dunia pendidikan. Pada era ini, media audiovisual meningkatkan efektivitas pembelajaran karena dapat merangsang lebih banyak indera dalam proses penerimaan informasi. Contoh medianya itu seperti film dokumenter, siaran radio pendidikan, serta program televisi edukasi. Mengapa hal ini terjadi? Untuk membantu peserta didik memahami konsep yang lebih kompleks melalui kombinasi antara teks, suara, dan juga gambar. Kemudian yang keempat ada era komputer dan internet. Era ini berkembang sejak tahun 2000-an. Pada era ini, perkembangan teknologi semakin meningkat dan juga membawa perubahan yang signifikan dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengakses berbagai sumber belajar tanpa terbatas ruang dan waktu. Pada era ini, berbagai sistem pembelajaran berbasis daring mulai berkembang seperti e-learning, video pembelajaran seperti saat ini, serta multimedia interaktif. Pembelajaran berbasis teknologi ini memungkinkan metode belajar yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan juga mandiri. Yang terakhir, era pembelajaran digital dan AI. Era ini berkembang sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Saat ini, dunia pendidikan mengalami transformasi yang besar dengan hadirnya teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI dan juga realitas virtual atau VR.
Di era ini, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun hanya dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu seperti Google Meet dan juga Zoom. Kemudian, AI dapat digunakan untuk mencari materi, sedangkan VR dapat menghadirkan pengalaman belajar simulasi yang lebih mendalam. Dengan demikian, pembelajaran di era ini akan menjadi lebih interaktif dan juga fleksibel. Kesimpulannya yaitu, sejarah media pembelajaran bukan hanya catatan perkembangan alat, tapi juga kisah tentang perubahan paradigma pendidikan. Kita belajar bahwa setiap kemajuan membawa peluang sekaligus tantangan. Ketimpangan akses, ketergantungan teknologi, dan juga erosi interaksi manusiawi. Kedepannya, media berbasis AI dan VR akan memperluas cakrawala belajar. Namun, sejarah mengingatkan bahwa media yang efektif selalu berpijak pada nilai-nilai pedagogis dan kemanusiaan. Pemaparan materi dari saya cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.